Shalom, puji Tuhan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya, kita sudah memuji, meninggikan, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan apa kata firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur terima kasih atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah walau masih online, ibadah di rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan, mendengar akan kata firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami, kiranya kami boleh mendengar dengan baik. Urapi juga mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh menyampaikan dengan sederhana dan mudah dimengerti umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa kami dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bu Bapak, saya akan sampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Di mana firman Tuhan hari ini saya beri tema Allah yang peduli. Ya. Saat dunia mungkin tidak satu pun yang peduli kepada saudara dan saya. Ada satu pribadi yang peduli, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, diambil dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-32. Ya, Bu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, dunia kita makin lama makin maju. Ya, semula dunia ini dengan sistem agraris, kemudian dengan revolusi industri, dan sekarang saatnya kita di era baru, ya, industri 4.0, di mana semua terkoneksi dengan cerdas, ya, semua otomasi industri dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat membuat orang makin tidak peduli, ya, dengan orang lain. Bahkan kadang dengan keluarga sendiri kurang peduli. Banyak orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, ya. Seperti kita ketahui pada akhir zaman, banyak orang hanya mementingkan diri sendiri atau egois, ya. Terlebih saat pandemi ini, ya, COVID-19. Kita tahu semuanya serba virtual, semua online. Dan ini juga makin menjauhkan satu dengan yang lain, ya. Tetapi kita tahu patut bersyukur Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah kita yang sangat memperhatikan, punya kepedulian bagi umatnya, bagi saudara dan bagi saya, ya. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 32, tema kita, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, ya. Dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, apalagi yang lain. Anaknya sendiri diberikan untuk saudara dan saya untuk menebus dosa, ya. Apalagi keperluan apa? Keperluan saudara dan saya, apapun keperluan kita, Tuhan adalah peduli, ya. Dengan jelas di sini dikatakan ia sangat peduli akan ciptaannya, ya, anaknya sendiri yang sangat dicintainya, diserahkan untuk menebus dosa saudara dan saya, ya. Kita mungkin memiliki segala sesuatu, harta kita, kepandaian, kedudukan, dan lain sebagainya. Kita mungkin mau mempersembahkan untuk menolong orang yang kita kasih. Tetapi jikalau untuk menolong seseorang kita harus mengorbankan anak kita, mungkin orang berpikir 1000 kali atau lebih, ya. Bahkan tidak ada satupun, ya, orang yang mengorbankan anaknya untuk menolong orang lain, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sangat peduli, ya. Dia korbankan, Dia berikan putra yang tunggal, ya. Seperti yang terus dalam Yohanes 3:16, ya, supaya dunia, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Ibu Bapak
yang dikasih Tuhan, mari kita belajar pada hari ini apa bukti kepedulian Allah. Ya, semuanya harus dibuktikan. Apa kepeduliannya? Seseorang mengasihi seseorang, apa buktinya? Ya, apa indikatornya? Ya, mungkin dia harus datang rutin tiap hari Sabtu, mungkin harus selalu kontak, apapun kebutuhan kekasihnya dituruti dan lain sebagainya. Ini bukti seorang mengasihi yang lain. Hari ini kita belajar apa bukti kepedulian Allah bagi umat manusia, bagi saudara juga bagi saya. Ya, kita belajar beberapa bukti di sini. Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perseteruan antara engkau, di sini iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi Bapak yang kasih Tuhan, kepedulian Allah kita ditunjukkan saat manusia mula-mula. Manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saat itu juga Tuhan Allah tidak berlama-lama, langsung mencanakan ya misi penyelamatan. Ya, dikatakan sejak manusia jatuh dalam dosa, saat itu Allah langsung merencanakan ya untuk menyelamatkan. Hal ini kita kenal dengan istilah proto-evangelism. Ya, jadi asal mula penginjilan di sini Tuhan mau menyelamatkan umatnya. Ya, jadi saat manusia pertama jatuh dalam dosa, saat itu Tuhan mau menyelamatkan. Ya, Tuhan yang peduli itu menyelamatkan, bukan memusnahkan manusia pertama, kemudian menciptakan manusia yang baru. Tapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, Tuhan selamatkan. Ya, ini bentuk kepedulian yang pertama yang kita boleh belajar pada hari ini. Kemudian kepedulian yang selanjutnya, ya, ini didapat di dalam kitab Yohanes 15 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini bukti kepedulian Allah. Dikatakan tidak ada yang kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kepedulian Allah pada umatnya diumpamakan seorang sahabat, ya, karena kasihnya dia memberikan nyawanya, ya. Ini kepedulian Allah yang luar biasa. Dia juga ngomong bahwa kamu adalah sahabatku, ya. Engkau bukan siapa-siapa, engkau adalah sahabat. Kita ini sahabat Tuhan, dan Tuhan rela, ya, memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ini bentuk kepedulian. Ya, kalau tidak peduli buat apa? Ya, meskipun sahabat. Zaman sekarang meskipun sahabat sudah bangkrut, sudah apa? Orang lain tidak peduli, ya, tidak peduli. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang peduli. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Ya, Dia dikatakan di sini, ya, tidak ada kasih yang lebih besar. Jadi kasihnya lebih besar, kepeduliannya lebih besar dengan memberikan nyawanya. Bagi saudara dan saya, kita ini sahabat daripada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, ini kepedulian Allah, kepedulian Tuhan yang kedua, ya. Dia sangat mengasihi kita, walau kita adalah orang berdosa, bahkan memberikan nyawanya untuk kita, ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, di sini kita akan baca di dalam kitab Yesaya 49 ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Ya. Di sini Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan, kepedulian Tuhan diumpamakan melebihi daripada seorang perempuan, seorang ibu. Ya, kita tahu tidak ada seorang ibu yang rela anaknya sakit,
anaknya meninggal, anaknya menderita, tidak ada. Tidak ada seorang ibu yang normal, saya katakan, lupa akan anaknya. Ya, dikatakan dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungannya. Jadi seorang perempuan, seorang ibu tidak akan melupakan bayinya. Ya, tidak ada yang melupakan bayinya. Ya, kita tahu dalam zaman Salomo, ya, dua ibu yang berebut bayi, ibu yang asli sangat tidak setuju pada waktu Salomo akan membelah bayi itu menjadi dua. Ya, dia rela berikan. Ini kepedulian ibu bapak yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan itu lebih daripada seorang ibu ini. Di sini dikatakan sekalipun ia melupakannya, dikatakan ya. Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kalaupun seorang perempuan ini melupakan bayinya, Tuhan katakan aku tidak akan melupakan engkau. Ini berarti kepedulian Allah yang luar biasa. Ya, melebihi kepedulian seorang perempuan kepada bayi yang dikandungnya. Kalau perempuan ini sangat mengasihi bayi yang dikandungnya, anaknya, apalagi bapak kita, ya, dia sangat menyayangi saudara dan saya. Ya, ini bentuk kepedulian yang ketiga. Ya, kita belajar beberapa hal tentang kepedulian Tuhan pada hari ini, tapi tidak semuanya, tapi beberapa contoh yang di sini boleh kita pelajari. Ya, kemudian yang keempat, bukti kepedulian Tuhan bagi umat manusia. Ya, di dalam kisah Yunus ini, ya, kita baca di dalam Yunus 4 ayat yang ke-11. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, dikatakan bagaimana aku tidak sayang pada Niniwe. Kita tahu Niniwe kota yang dikatakan kejahatannya sampai menembus, ya, kepada Tuhan sana. Ya, dikatakan di sini tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, ibu bapak yang kasih Tuhan, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, Niniwe yang begitu jahat, Niniwe yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Ya, Tuhan itu punya hati Bapa. Meskipun Niniwe jahat, Dia punya misi menyelamatkan Niniwe. Dia peduli, Dia mengasihi. Secara hitung-hitungan matematis, secara ya pikiran rasional, Niniwe layak untuk di bumi hanguskan. Ya, karena kejahatannya semuanya berbuat jahat. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia peduli, meskipun Niniwe jahat, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita tahu di sini Yunus tidak peduli dengan keselamatan Niniwe. Dia ingin Niniwe itu jahat. Kenapa Tuhan selamatkan? Ya, sehingga ia protes. Apa bentuk protes Yunus di sini? Ia lari, ya, mestinya ke Niniwe, kemudian pergi ke Tarsis. Ya. Apa tujuannya Yunus? Supaya Niniwe dihukum oleh Tuhan, supaya Niniwe tidak bertobat. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Yunus dipaksa oleh Tuhan. Ya, dia harus dibuang ke laut, harus ditelan dengan ikan besar dan dimuntahkan di Niniwe. Ya, itu bentuk kepedulian Tuhan yang luar biasa. Allah sangat peduli sehingga Yunus menyampaikan kabar, berita, dan dikatakan Niniwe akhirnya bertobat. Ibu bapak sudah kasih Tuhan, Niniwe yang jahat saja Tuhan pedulikan, apalagi saudara dan saya. Percayalah, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sangat peduli bagi kehidupan saudara
dan saya saat ini, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya. Iblis seringkali menggagalkan, tetapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal atas hidup kita, atas hidup saudara dan saya, ya. Rencana Tuhan menyelamatkan Niniwe akan digagalkan dengan larinya Yunus ke Tarsis. Tetapi Tuhan paksa Yunus kembali ke Niniwe, ya, sehingga Niniwe boleh bertobat, ya. Sekarang yang kelima, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13, ya. Mazmur 103:13, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia, ya. Tadi melebihi seorang ibu, kemudian melebihi seorang sahabat. Di dalam Mazmur ini pemazmur seperti Bapak sayang kepada anaknya, ya. Di dalam kisah anak sulung dan anak bungsu, di sana terlihat sekali di mana Bapak itu sangat sayang pada anaknya. Padahal anak bungsu ini sudah sudah melawan orang tuanya, meninggalkan orang tuanya, berfoya-foya, menghabiskan hartanya. Tetapi Bapak tetaplah Bapak, ya. Anak tetaplah anak. Sehingga saat anak bungsu itu kembali, Bapak dengan sigap menyongsong, menyambut, merangkul, ya. Tidak ada rasa benci sedikit pun, tidak dia marahi, tetapi dia terima dengan tulus dan dipestakan, digantikan pakaian-pakaian yang baru. Inilah hati seorang bapak, ya. Dikatakan seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia, ya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan sangat sayang bagi saudara dan saya, ya. Kita ini anak-anaknya. Kalaupun hari-hari ini mungkin kita ini katakanlah tanda petik dihajar Tuhan, bukan karena kebencian, tetapi karena sayang. Tidak ada seorang orang tua membiarkan anaknya semaunya sendiri. Tidak sekolah ya tidak apa-apa, pergi foya-foya tidak apa-apa, ya. Tidak pulang rumah tidak apa-apa. Ini bukan bentuk sayang. Dia akan tegur, dia akan hajar anaknya. Bukan karena kebencian, tetapi karena kesayangnya itu. Supaya anaknya jadi anak baik, menjadi mandiri, ya. Nanti kalau ditinggal orang tuanya bisa mandiri dan sebagainya. Bagaimana kalau anak karena sayang dibiarkan? Ini akan menjadi fatal. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ditegur Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sayang kita. Kalau Tuhan sudah diam, wah ini lebih parah lagi, ya. Selama Tuhan masih mendengar, menegur saudara dan saya, Tuhan sayang bagi kita, ya. Ibu Bapak sudah dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan percayalah, ya, kita punya Bapak di dunia saja menyayangi kita, ya. Saudara dan saya yang pernah atau yang sudah mempunyai anak, pasti kita sayang anak-anak kita. Kita berikan pendidikan terbaik, pakaian yang terbaik dan sebagainya. Bentuk sayang, apalagi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, ya. Ini bukti kepedulian Tuhan, ya. Dia sangat peduli bagi anak-anaknya, bagi dunia ini, ya, supaya saudara dan saya sadar, ya, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli atas hidup kita. Ibu Bapak, saudara dikasihi Tuhan, meskipun di dunia ini, saya katakan, meskipun di dunia ini mungkin tidak satupun orang yang peduli dengan kita, ya, mungkin di dunia ini tidak satu pun yang peduli kepada saudara dan saya. Percayalah, ada satu pribadi yang sangat peduli bagi saudara dan saya, ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Niniwe yang jahat saja, ya, disayang oleh Tuhan. Anak bungsu yang sudah memberontak, Dia sayang, ya. Apalagi Bapa di surga, ya.
Dikatakan ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, meskipun di dunia ini tidak ada satupun yang peduli, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, karena ada satu pribadi ya yang mengawasi, yang peduli. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Jadi jangan pernah putus asa. Percayalah, Allah yang peduli itu sangat peduli bagi saudara dan saya. Ya, tadi dikatakan kalau anaknya sendiri yang dia kasih dikaruniakan untuk saudara dan saya, apalagi keperluan yang lain. Ya, mungkin hari-hari ini kita membutuhkan sesuatu yang baik, misalkan pekerjaan, ya, uang, pendidikan, apapun, kesehatan mungkin, ya. Mintalah kepada Tuhan, ya. Kalau itu yang kita butuhkan, minta dengan iman, Tuhan akan memberikan kepada kita, ya. Karena Tuhan bukan Allah yang cuek, tetapi Allah yang peduli, ya, yang sangat menyayangi saudara dan saya, ya. Karena itu, Ibu Bapak percayalah, Dia adalah Yehova Jireh, katakan, ya. Allah yang menyediakan semua keperluan saudara dan saya. Di dalam Kejadian 22 ayat 14, ya. Kemudian juga Dia adalah Yehova Roi. Tuhan adalah gembalaku, ya. Mazmur 23 ayat 1. Ya. Tuhan adalah gembala kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang, membawa kita kepada rumput yang hijau, ya. Dia menyegarkan jiwa kita, bahkan di dalam lembah kekelaman pun pemazmur mengatakan tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai kita. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, sekali lagi apapun yang menjadi masalah persoalan kita, percayalah ada satu yang peduli. Kalau di dunia tidak ada peduli, ada satu yang peduli, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kita yang sangat peduli. Oleh karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, karena kita tahu rencana Tuhan bagi saudara dan saya adalah damai sejahtera. Tapi tunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, kita berharap, kita beriman, kami percaya bahwa semuanya akan baik bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala firman yang sudah Engkau sampaikan pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh belajar bahwa Engkau Tuhan, Allah yang sangat peduli atas hidup kami. Apapun posisi kami, apapun masalah kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah tinggal diam. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Apapun keperluan kami tahu Engkau sanggup menyediakannya. Engkau adalah Gembala Agung kami, Engkau yang menuntun kami kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Tuhan, kami percaya hidup kami ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami kuat Tuhan menghadapi masalah persoalan, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli atas hidup kami. Terima kasih memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, Tuhan, saat ini yang telah mendengar kabar baik. Tuhan, kami percaya Engkau juga peduli. Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau cukupi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah lagi, jumpa di dalam ibadah online. Kita belum bisa kembali ke gereja karena kondisi masih belum memungkinkan, ya. Persiapan-persiapan tetap kita lakukan, tetapi mari kita bersabar menunggu waktu yang terbaik, ya, yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya, ya. Puji Tuhan,
Oleh karena itu, biarlah meskipun kita di rumah kita masing-masing, kita tetap setia ya, beribadah, mungkin memuji Tuhan di rumah, berdoa ya, baca firman ya, supaya kehidupan rohani kita tidak merosot gara-gara pandemi ini. Biarlah pandemi membuat kita makin dekat dengan Tuhan ya. Kita berharap kepada Allah yang luar biasa, Allah yang sangat peduli atas kehidupan saudara dan saya. Percayalah bahwa tidak ada, meskipun tidak ada orang yang peduli di dunia ini, Tuhan sangat peduli dengan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan ya. Tetap doakan bangsa dan negara kita ya, kiranya boleh segera lalu dari pandemi COVID-19 ini ya. Doakan juga anak-anak kita yang masih studi di rumah, biarlah tidak bosan, tetap sukacita di dalam menempuh pendidikannya ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sedikit pengumuman tambahan ya, mulai 2 Agustus kita terbitkan warta ya, warta lewat WhatsApp, lewat WA yang disebarkan lewat grup-grup WA yang ada di Bethesda Gateway ya. Jadi di sana ada warta-warta, berita-berita, warta gereja, khotbah gereja. Nah, kami mengharapkan Ibu Bapak mengikutinya ya. Jadi tidak hanya khotbah hari Minggu, tapi ada warta yang bisa dibaca, direnungkan di rumah kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Dan bagi Ibu Bapak yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, diakonia, kolektor apapun, ya Tuhan memberkati ya. Biarlah persembahan diakonia juga dapat kita pakai untuk terus menolong saudara-saudara kita ya yang membutuhkan. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya ya. Tidak ada pengumuman yang lain. Mari saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa dalam surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kau sudah memimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan meninggikan Tuhan. Dan kami sudah mendengar apa kata firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tetapi boleh kami renungkan dan kami lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sangat peduli atas hidup kami masing-masing. Terima kasih memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Tuhan menjagai, melindungi. Jauhkan Tuhan seluruh jemaat-Mu dari COVID-19 Tuhan. Berikan kekuatan, imun yang tinggi, sehingga kami mampu menahannya Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan anak-anak-Mu di masa yang sulit ini, kiranya Tuhan tetap memberkati. Berkati juga anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Biarlah meskipun mereka sekolah juga online, kiranya Tuhan berikan semangat bagi mereka
untuk mereka tetap belajar bersama Tuhan. Kami percaya hasil mereka tetap bagus Tuhan. Terima kasih. Berkati para orang tua yang mendampingi, para guru yang mengajar lewat online, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk warta gereja juga yang sudah dimulai. Kiranya biarlah lewat warta gereja ini Tuhan, lewat WA boleh tetap terus Tuhan menyampaikan berita-berita gereja dan juga kabar kebenaran yaitu firman Tuhan. Terima kasih, memberkati bangsa kami, negara kami, presiden kami, sampai aparat yang terendah, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan kiranya turunkan berkat-Mu atas kami. Ibu Bapak, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat Bapa di surga, boleh menyertai dan memberkati kami. Kasih karunia dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.